Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watini Nur Khofifah dari Prodi Matematika semester 1 akan menjelaskan tentang filsafat manusia. Hakikat manusia. Kata manusia atau homo dalam bahasa Latin berasal dari kata manus yang berarti terpelajar. Kata dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta manu yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Dengan demikian, arti kata manusia dalam bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki kemampuan untuk menguasai makhluk lain. Sebagai berikut, makhluk tenaga yang dapat menggerakkan untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah intelektual dan sosial. 3. Makhluk yang dalam proses menjadi terus berkembang tidak pernah selesai selama hidupnya. 4. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan kata terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. 5. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. 6. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Ciri ekstensif filsafat manusia. Filsafat manusia bersifat sinopsis dan universal, mencakup segenap aspek dan dimensi dalam realitas manusia. Tidak mungkin bisa mendeskripsikan semua itu secara rinci dan detail. Filsafat manusia hanya menggambarkan realitas manusia secara garis besar saja. Meski pada prakteknya tidak semua filsafat memperhatikan aspek-aspek atau dimensi-dimensi tersebut secara seimbang. Ciri lain dari filsafat manusia adalah penjelasannya yang intensif. Filsafat adalah kegiatan yang intelektual yang hendak menggali inti, hakikat, akar, atau struktur dasar yang melandasi segenap kenyataan. Manfaat mempelajari manusia. Manfaatnya yaitu mencari dan menemukan jawaban tentang siapakah sesungguhnya manusia itu. Akan tetapi, filsafat manusia tidak menawarkan jawaban yang tuntas dan seragam tentang manusia. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari filsafat manusia, maka paling tidak kita akan dapatkan sebuah pelajaran berharga tentang kompleksitas manusia yang tidak pernah habis-habisnya di apa makna dan hakikatnya. B. Dimensi manusia. 1. Kebahagiaan dan penderitaan. Hidup akan menjadi sebuah penderitaan apabila dunia dipandang sebagai suatu keinginan sebab pemuasan keinginan sangat terbatas, sedangkan kehendak terbatas. Inilah sebab timbulnya pandangan bahwa kenyataan hidup merupakan penderitaan. Manusia dapat menikmati kebahagiaan apabila penderitaan tidak dialaminya, dan penderitaan itu sendiri datang ketika kehendak kita tidak terpenuhi. Rasa kekecewaan yang timbul akan menjadi belenggu kita untuk merasakan kebahagiaan. Apabila seseorang ingin merasakan kebahagiaan, maka belenggu kehendak harus dilepaskan dari perbudakan kehendak seseorang. Si manusia. Menurut Karki, pertama-tama yang penting bagi manusia adalah keadaan atau eksistensinya sendiri. Akan tetapi harus ditekankan bahwa eksistensi manusia bukanlah suatu ada yang statis, melainkan suatu menjadi yang mengandung di dalamnya suatu perpindahan, yaitu perpindahan dari kemungkinan ke kenyataan, atau merubah sesuatu yang sebelumnya hanya bersifat abstrak menjadi nyata. Dengan kata eksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan hidup,
maka barang siapa tidak berani mengambil keputusan, ia tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya. Tiap eksistensi memiliki ciri yang khas. Kierkegaard membedakan adanya 3 bentuk eksistensi, yaitu bentuk estetis, bentuk etis, dan bentuk religius. C. Hubungan antar sesama diri sendiri, yang dimana hubungan antar diri diwujudkan dalam bentuk rela, menerima, sabar, memahami diri, dan mencintai diri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, rasa, dan sehingga mempunyai tujuan hidup yang berbeda-beda. D. Hubungan antar sesama manusia. Hubungan manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi yang berarti komunikasi memasuki tahap psikologi yang komunikator dan komunikasinya saling memahami pikiran dan tindakan yang dilakukan juga didasarkan atas kebersamaan. Dan dapat juga diartikan bahwa apabila kita ingin menciptakan komunikasi yang akrab dengan orang lain, maka dapat didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas maupun mengenai masalah pribadi yang bersifat sosial. E. Manusia dalam perspektif eksistensialisme. Eksistensialisme tidak membahas esensi secara abstrak, melainkan secara spesifik meneliti kenyataan konkret manusia sebagaimana manusia itu sendiri berada di dunianya. Eksistensialisme tidak esensi atau substansi yang ada di balik penampakan manusia, melainkan hendaknya mengungkap eksistensi manusia sebagaimana yang dialami oleh manusia itu sendiri. Kesimpulannya, secara garis besar dapat diambil 2 garis besar mengenai hakikat manusia tersebut. Yang pertama, manusia adalah ragawi yang di dalam terdapat jiwa. Raga adalah sebagai bentuk gerak kehidupan dari manusia, sedangkan jiwa adalah tempat akal dan budi yang membuat manusia dapat berpikir dan merasakan kehidupan di sekitarnya. Jiwa inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya seperti binatang atau benda mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.